Oke saudara, hari ini, minggu ini, kita akan memulai khotbah seri yang baru. Dan kita akan bersama-sama membahas dari salah satu kitab perjanjian baru, atau mungkin ini adalah kitab perjanjian baru terpanjang ya di dalam Alkitab kita. Yaitu kita akan melihat Injil dari kitab Lukas. Nah saudara, kalau kita lihat kenapa saya bilang ini adalah kitab yang terpanjang, ya. Kitab Lukas ini kalau kita bilang secara jumlah kata-katanya adalah yang terbanyak di dalam Alkitab. Dan Lukas sendiri adalah seorang penulis perjanjian baru yang menuliskan suratnya paling panjang. Karena selain dia menulis Injil Lukas, Lukas juga menulis Kisah Para Rasul. Yang kalau saudara pergi ke kebaktian bahasa Inggris di CCC, kita sedang menjalankan seri khotbah Kisah Para Rasul yang sudah kita mulai dari tahun lalu sebenarnya. Nah, saudara, kedua kitab Lukas ini bisa dikatakan juga di dalam tradisi Kristen itu seperti ini adalah jilid 1 dan jilid 2 dari tulisan Lukas. Jadi ada kesinambungannya antara Lukas dan Kisah Para Rasul, di mana kalau di Lukas ini, si Lukas, penulis kitab Lukas, penulis ini lebih memfokuskan kepada kehidupan pribadi dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus dari mulai kelahiran, pelayanannya, kematian sampai kebangkitan sampai dia naik ke surga. Lalu setelah itu dilanjutkan di Kisah Para Rasul yang menggambarkan tentang pergerakan iman Kristen yang dilanjutkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga yang dituliskan oleh para rasul yang mendirikan atau merintis gereja-gereja di daerah Yerusalem, Samaria, dan juga di Asia Minor sampai ke daratan Eropa. Yang tidak lain saudara, ini menggambarkan bagaimana Injil itu dimulai, Injil itu bagaimana digenapi, dan bagaimana Injil itu disebarkan. Kalau saudara ingin melihat bagaimana ini semua terjadi, silakan kita membaca tulisan-tulisan dari Lukas ini sendiri. Dan karena ini adalah kitab yang sangat panjang saudara, ya, jadi siap-siap saja. Kita akan membahas kitab Lukas ini dengan waktu yang cukup lama. R.C. Sproul, seorang pendeta reform, pernah juga membawakan seri kitab Lukas ini. Dan saya ada ketemu minggu ini, ada 57 khotbah dari seri Lukas ini yang dibawakan secara kronologis dari pasal 1 sampai pasal 12 saja. Dan saya dan Kariza di sini, kita berdua sudah sepakat, kita mau menyelesaikan kitab Lukas ini. Dan kitab Lukas ada 24 pasal saudara. Ya, jadi mungkin masih ada 60 atau 70 khotbah tambahan dari khotbah R.C. Sproul, dari seri khotbah R.C. Sproul, dan kita mungkin akan membahas kitab ini dalam waktu 2-3 tahun, dan kita juga nanti tengah-tengah dari khotbah ini akan juga menyelingkan beberapa tema-tema atau khotbah-khotbah eksegesis dari perikop-perikop yang lebih pendek, dari surat-surat yang lebih pendek. Ya, jadi siap-siap saudara, kitab Lukas ini adalah salah satu kitab yang sangat detail sekali, memiliki informasi-informasi yang dalam tentang kehidupan Tuhan Yesus dan juga bagaimana kita dari kisah perjalanan dan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas ini mengarahkan kita untuk melihat dengan jelas akan Injil kebenaran, terutama Injil yang kita percayai, Injil yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah saudara, khusus untuk khotbah hari ini, kita akan memulai dengan sebuah introduction dari kitab Lukas. Ya, saudara, ini bukan saya yang mau, tetapi memang ini adalah pembagian natur dari kitab Lukas itu sendiri. Lukas memulai kitab ini kalau saudara lihat di dalam Alkitab kita, dari 4 pasal pertama, di situ Lukas mau menjelaskan kepada kita suatu pembukaan. Mengapa ia menulis kitab Lukas dan bagaimana cara ia menulis kitab ini. Dan ini adalah satu pembukaan yang menurut saya pun juga pembukaan yang perlu kita dengarkan bersama-sama saudara sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari kitab Lukas ini. Kita harus mengingat kembali tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu. Kenapa Tuhan memberikan firman ini kepada kita? Apa esensi dari firman Tuhan ini? Dan mengapa firman ini adalah firman yang penting bagi seluruh kehidupan kita? Inilah yang akan kita dengarkan bersama-sama saudara dari pembukaan pendek di dalam kitab Lukas hari ini. Ada 2 poin saja yang saya ingin sampaikan dalam firman hari ini dari pembukaan kitab Lukas ini. Poin yang pertama adalah tentang bagaimana firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan yang kedua, mengapa firman Tuhan penting bagi kita. Ini adalah 2 pertanyaan yang akan kita lihat bersama-sama jawabannya dari pendahuluan kitab Lukas yang akan kita baca bersama-sama sebentar lagi. Oke, kalau gitu mari kita buka
Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang pertama, kita akan melihat ayat 1 sampai 4 saja hari ini. Lukas pasal pertama ayat 1 sampai ke 4. Baik, kalau saudara sudah membukanya, saudara juga bisa membacanya dari layar di belakang saya. Ya, kita akan melihat bersama pembukaan yang singkat, padat, dan jelas dari Lukas untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikianlah firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk membahas dua pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus dalam memahami dan mengerti firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, biar firman yang kau sampaikan kepada kami hari ini mengingatkan kami sekali lagi betapa kayanya, betapa indahnya, dan betapa pentingnya firman Tuhan yang telah kau nyatakan kepada setiap kami untuk kehidupan kami dan juga untuk keselamatan jiwa kami, Tuhan. Dan Tuhan, biar hari ini kami tidak hanya mengerti esensi dari kebenaran firman Tuhan yang kau berikan kepada kami, tapi biar kami juga hari ini merasakan manisnya, betapa gurihnya dan betapa indahnya firman Tuhan itu bagi setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, biar kau yang berbicara melalui firman hari ini, berbicara kepada setiap hati kami, Tuhan. Biar firman yang besar, yang kaya ini juga kami dapat melihat firman ini secara nyata dan jelas di dalam kehidupan dan di dalam kami merenungkan firman pada hari ini. Terima kasih Bapak yang mau serahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke poin kita yang pertama. Bagaimana Alkitab diberikan bagi kita? Saudara, kita pernah nggak menanyakan kepada diri kita sendiri, dari mana sih asalnya Alkitab kita ini? Ya, gimana bisa ada 66 kitab di dalam Alkitab kita, itu dikatakan sebagai firman Tuhan? Bagaimana Alkitab kita ini bisa sampai ke tangan kita saat ini? Nah saudara, pertanyaan seperti itu sering saya dengar itu keluar dari mulut orang-orang Kristen ataupun orang-orang non-Kristen. Dan saudara, ini adalah satu pertanyaan yang saya pribadi pun dulu pernah menggumulkannya, dari mana asal Alkitab kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan Alkitab kita seperti saat ini? Dan saya betul-betul ingin menggumuli pertanyaan ini dengan serius, ingin mendapatkan jawabannya dengan serius, saudara. Karena saya tidak mau salah menghidupi iman saya. Saya betul-betul ingin tahu bahwa Alkitab yang saya pegang ini adalah Alkitab yang benar, Alkitab yang sungguh menjadi sumber iman yang sejati, yang benar, yang dapat dipercaya, dan yang dapat membantu kita untuk memimpin kita dalam kehidupan kita saat ini. Itulah yang saya pernah gumulkan, saudara. Nah, di dalam perikop pembukaan kitab Lukas yang baru saja kita baca bersama-sama, kita bisa lihat di ayat 1 sampai 3. Di situ sebenarnya Lukas memberitahu kepada kita dengan cara apa, bagaimana, dengan metode apa ia menulis dan menyusun kitab Injil ini. Namun saudara, sebelum kita lihat bagaimana cara Lukas menyampaikan Injil ini kepada kita semuanya, ada baiknya kita juga melihat dulu profil dari siapa itu Lukas. Karena ini penting dan berkaitan saudara dengan apa yang Lukas sampaikan di dalam ayat ini. Nah saudara, menurut keterangan yang kita temukan ya di surat Paulus di Kolose pasal keempat, Lukas itu adalah seorang dokter. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Yunani. Dan Lukas ini adalah seseorang yang mengikuti perjalanan misi Paulus. Dan kemungkinan besar Lukas ini di dalam perjalanan misinya Paulus, dia berperan sebagai tenaga ahli kesehatan. Dia di situ menjaga kesehatan para rasul, menjaga kesehatan tim yang pergi bersama-sama dengan Paulus pada saat itu. Dan Lukas juga berkontribusi untuk membantu gereja-gereja, terutama jemaat-jemaat yang mereka kunjungi untuk membantu mereka yang sedang sakit karena dia adalah seorang dokter. Dan Lukas ini juga dipercaya sebagai seorang dokter yang pernah bekerja kepada seorang yang kita baca di ayat pertama tadi, di nama pertama yang muncul dalam kitab Lukas dalam bahasa Indonesia kita, yaitu kepada Theophilus yang mulia. Nah saudara, ada gelar yang mulia di situ, yang kita bisa lihat atau asumsikan bahwa Theophilus ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pejabat, dia orang yang penting, dan
tidak heran kalau orang pejabat yang penting, yang kaya dan punya kedudukan seperti Theophilus ini memiliki seorang dokter pribadi seperti Lukas. Menariknya saudara, baik Lukas dan Theophilus ini, kalau kita mengerti dan melihat nama mereka berdua, ini adalah nama orang Yunani. Nah, kita bisa melihat saudara, kenapa ini menarik? Karena kalau kita melihat sejarah atau perkembangan dari kekristenan, agama Kristen di abad-abad pertama itu muncul atau berkembang itu lebih dari kebudayaan Yahudi. Kita tahu Tuhan Yesus adalah lahir di dalam keluarga Yahudi dan dia melayani orang-orang yang ada di lokasi Yerusalem, Palestina yang kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Dan saudara, pada saat itu kalau orang Yahudi mereka menjadi orang Kristen, mereka itu menjadi orang Kristen karena keluarga mereka. Mereka sudah mendengar hukum Taurat, mereka belajar tentang adat istiadat Yahudi, dan mereka pun juga bisa mendengarkan Injil. Itu dari keluarga mereka, dari adat istiadat mereka orang-orang Yahudi. Tetapi tidak dengan Lukas dan Theophilus ini, karena mereka orang Yunani, mereka tumbuh dan besar di keluarga yang tidak mengerti sama sekali tentang kebudayaan Yahudi. Mereka tidak mengenal sama sekali tentang Taurat Tuhan, tentang perjanjian lama, tentang Kristus bahkan. Mereka berdua ini diduga mengenal Kristus pada saat mereka sudah dewasa, dan mereka dikatakan di ayat 1 dan 2, mereka mengenal Kristus melalui suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Tuhan. Dengan kata lain saudara, suatu berita yang didengar oleh Lukas dan Theophilus itu tidak lain tidak bukan adalah berita Injil. Ini berita yang dibawa oleh para rasul melalui surat-surat dan khotbah-khotbahnya, yang juga akhirnya diajarkan dan disebarluaskan lebih lagi oleh banyak penatua-penatua gereja, oleh para misionaris-misionaris yang ada pada zaman itu. Dan mereka mengkhotbahkan Injil yang menyatakan Kristus yang telah mati, yang telah bangkit untuk menebus dosa manusia. Nah saudara, inilah asal muasal bagaimana Lukas dan Theophilus dikatakan itu mendengar kabar Injil melalui kesaksian, melalui suatu berita yang disampaikan oleh gereja-gereja pada zaman itu. Tetapi saudara, Theophilus mungkin sama seperti kita saat ini, dia ingin juga mendapatkan kepastian akan iman yang benar. Oleh karena itulah dia meminta Lukas untuk menulis satu tulisan agar ia betul-betul tahu bahwa apa yang ia dengar, berita Injil yang ia yang menjadi dasar imannya itu adalah berita Injil yang betul-betul bonafit, berita Injil yang baik, yang benar gitu. Nah saudara, kita nggak tahu sebenarnya apa motivasi dasar Theophilus untuk menyuruh Lukas menuliskan kitab ini pada saat itu. Kita nggak tahu. Dan bisa saja saudara, kalau saya perhatikan, ada dua kecenderungan bagaimana kita biasanya menanggapi iman kita terhadap berita Injil atau terhadap firman Tuhan saat ini, kalau saya perhatikan. Dua kecenderungan ini, saya katakan yang pertama kecenderungan iman yang skeptis, yang kedua adalah iman yang mistis. Orang-orang yang berpikiran skeptis terhadap firman Tuhan, terhadap Injil, mereka akan cenderung ragu, mempertanyakan hal-hal di dalam firman Tuhan. Mereka pikir semua yang ada di dalam firman Tuhan itu harus masuk akal, sehingga mereka bisa menerima apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mereka tidak gampang percaya saudara, orang-orang yang kecenderungannya skeptis. Tetapi satu lagi orang-orang yang kecenderungannya mistis, itu kebalikannya, karena mereka berpikir firman Tuhan itu, Alkitab kita itu adalah pewahyuan yang dari Tuhan langsung. Ini berarti ya buku yang sakral. Jadi kita nggak boleh mempertanyakan apa yang ada di dalam Alkitab. Yang penting kita turutin aja, kita jalanin aja. Meskipun kita nggak ngerti, meskipun banyak hal-hal yang kita bingung, tapi itu bukan bagian kita untuk mempertanyakan itu. Jalanin aja. Iman yang seperti ini, iman yang mistis, bisa juga dikatakan sebagai iman yang buta. Udah kita percaya aja, hidup yang benar aja. Nah saudara, kita percaya iman yang benar terhadap firman Tuhan itu bukan kedua hal ini. Bukan iman yang skeptis ataupun iman yang mistis. Tapi saudara, kita seringkali
bisa juga tergolong di dalam salah satu dari dua kecenderungan ini. Apakah kita cenderung skeptis? Apakah kita cenderung melihat firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita pertanyakan sama sekali dalam kehidupan kita? Saudara, saya tidak selalu menyalahkan kalau kita memiliki dua kecenderungan ini. Karena memang pada dasarnya saudara, kalau kita bersikap skeptis terkadang terhadap firman Tuhan, ini adalah bagian dari bagaimana kita sebenarnya belajar di dalam mempelajari firman Tuhan, dalam kita menghidupi iman kita. Iman kita saudara selalu membuka ruang, selalu membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan semakin kita mengerti firman Tuhan, otomatis saudara kita tuh semakin memiliki pertanyaan sebenarnya. Tapi saudara, firman Tuhan di waktu yang sama juga memberikan ruangan, penjelasan bagi kita semuanya saudara. Yang logis, firman Tuhan juga memberikan penjelasan yang dapat memuaskan jiwa kita, emosi kita. Firman Tuhan juga dapat memberikan implikasi terhadap kehidupan kita saudara. Jadi saudara, saat kita merasa kita memiliki satu pergumulan dengan firman Tuhan, apakah itu kita merasa kita memiliki satu pertanyaan yang penting tentang iman kita? Apakah itu kita merasa kok kita hidup di dalam firman Tuhan sepertinya berat? Aku hidup tetapi aku tidak mengerti apa yang aku hidupi. Saudara, firman Tuhan adalah jawabannya itu sendiri bagi kita semuanya. Waktu kita bingung, waktu kita merasa kita tidak mengerti apa yang firman Tuhan katakan, disitulah sebenarnya firman Tuhan mengundang kita untuk belajar lebih dalam lagi. Firman Tuhan membuka ruang bagi kita semua untuk menyelidiki apa yang ada di dalam firman Tuhan ini dengan seksama saudara. Dan itulah kenapa saudara firman Tuhan diberikan kepada kita saat ini. Kita memiliki akses yang cukup mudah kepada firman Tuhan kita saat ini. Siapa di sini saudara yang tidak memiliki Alkitab di rumahnya masing-masing? Siapa di sini saudara yang tidak memiliki Alkitab di dalam gadget saudara saat ini? Saya rasa saudara, kita hari ini memiliki akses yang begitu mudah yang Tuhan berikan kepada kita, kepada firman Tuhan. Agar kita dapat mempelajari firman ini dengan seksama, dengan lebih dalam lagi. Dan inilah saudara kuncinya, agar kita dapat betul-betul memiliki keyakinan di dalam iman kita. Bukan hanya sekedar tahu, dengar saja, ikuti saja. Tapi di waktu yang sama, disinilah kita juga tidak menjadi bingung, tidak menjadi ragu-ragu. Karena kita percaya firman Tuhan memiliki jawaban yang kita perlukan di dalam keraguan-raguan iman kita saudara. Inilah yang pertama yang perlu kita lihat. Mengapa firman Tuhan itu diberikan kepada kita dan bagaimana firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Ya. Dan kalau kita lihat saudara, bagaimana Lukas akhirnya menulis surat ini. Ya. Kalau kita lihat di ayat ketiga, di situ dikatakan bahwa Lukas menuliskan Injil ini kembali dengan menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari mulanya. Ya. Artinya saudara, Lukas menulis kitab ini dengan menyelidiki kehidupan Tuhan Yesus, segala pengajaran, mujizat, ataupun kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi itu berdasarkan keterangan para saksi yang mendengar dan menyaksikan langsung kehidupan Tuhan Yesus. Gimana cara Lukas menulis surat ini? Lukas melakukan investigasi. Ya, Lukas melakukan interview saudara. Dia menanyakan, katakan saja kalau saya bayangkan di sini, untuk dia mencari tahu bagaimana kehidupan Kristus pada saat dia lahir, pada saat dia kecil. Mungkin pada saat itu dia menginterview Maria, Yusuf, saudara-saudara kandung Tuhan Yesus yang pada saat itu masih hidup, untuk dia tahu, dia dapat menuliskan cerita yang nanti kita akan lihat di pasal pertama dan pasal kedua, dari masa kecilnya Tuhan Yesus, dari lahirnya dia, dari bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah oleh Yusuf dan Maria, dan waktu itu Yesus tidak pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria, nanti kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Lukas ini. Lukas pun juga mungkin menanyakan kesaksian langsung dari para rasul yang adalah murid-murid Yesus yang ikut ke dalam seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dia mungkin menanyakan Petrus, Yohanes, Yakobus tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Misalkan peristiwa yang menghebohkan seperti peristiwa transfigurasi, di mana Yesus nanti dibawa ke atas bukit dan dia berdiri di tengah-tengah Musa dan Elia. Itu adalah satu peristiwa supernatural yang mungkin banyak orang pada saat itu merasa skeptis untuk mendengarkan peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi Lukas di sini
menanyakan kepada sumbernya langsung. Mungkin dia menanya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes yang pada saat itu melihat tentang peristiwa itu. Mungkin dia juga menanyakan kepada mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, mujizat-mujizat yang terjadi kepada Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus dari ia mulai pelayanan di Galilea sampai akhirnya ke Yerusalem dan sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu semuanya Lukas investigasi, selidiki secara detail, saudara-saudara sekalian. Mungkin juga Lukas di situ juga menanyakan orang-orang yang menerima mujizat Tuhan Yesus. Katakanlah dia mungkin menanyakan anak Yairus yang dibangkitkan, yang kita juga akan lihat nanti di kitab Lukas. Bagaimana anak ini mungkin pada saat itu kemungkinan besar anak ini masih ada dan dia bisa menanyakannya bagaimana bisa peristiwa itu terjadi. Atau yang paling mudah dia mungkin bisa menginterview salah satu dari 5.000 orang yang ada di dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan di situ juga dia bisa menanyakan juga orang-orang yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Kristus naik ke surga. Lukas memakai para saksi mata ini. Dia menginvestigasi, menyelidiki, dan dari penyelidikannya itu dia menuliskan satu tulisan yang dikatakan ini tulisan yang kronologis dan teratur mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Nah saudara, karena Lukas adalah seorang dokter, dipercaya dia mampu membuat dan mampu untuk menginvestigasi dengan begitu detailnya, karena seorang dokter pada saat itu adalah seorang yang sangat detail. Dia menguasai juga berbagai macam ilmu, bukan hanya ilmu medis, dia juga menguasai ilmu filsafat, ilmu politik, ilmu sejarah, dia juga menguasai ilmu bahasa, jadi dia tahu bagaimana caranya menginvestigasi, bagaimana metode yang tepat untuk melakukan itu semuanya. Dan kalau saudara perhatikan nanti di dalam tulisan kitab Lukas, bisa dikatakan dari keempat Injil yang ada di Alkitab kita, Injil Lukas adalah Injil yang mungkin tulisannya bernada akademis. Karena Injil Lukas ini dituliskan dengan begitu rapihnya. Lukas mau menyampaikan semua hasil penyelidikannya ini, supaya sang Theophilus dia dapat benar-benar yakin dengan iman yang dipercayanya. Nah saudara di sini mungkin bertanya-tanya. Dan mungkin ada keheranan yang terjadi di dalam benak kita waktu kita mendengar bagaimana kitab Lukas ini ditulis. Ataupun bagaimana Alkitab pada umumnya ditulis. Kita mungkin berpikir selama ini, kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan, pastinya firman Tuhan itu ditulis dengan cara-cara spiritual dong harusnya. Misalnya seperti kayak Tuhan membisikkan kata-kata ke telinganya Lukas. Atau kita mungkin pernah berpikir penulisan Alkitab itu terjadi, firman Tuhan itu diberikan kepada kita, seakan-akan seperti ada roh Tuhan yang merasuki penulis Alkitab, dan penulis itu seakan-akan menulis tanpa ia sadari di dalam kertasnya pada saat itu. Tetapi di sini dikatakan Lukas menuliskan kitab Lukas ini, dia katakan bukan kayak dia berdoa, dia minta wahyu dari Tuhan untuk Tuhan datang menulis kepada dia langsung. Tapi di sini dikatakan Lukas melakukan apa yang lazimnya dilakukan oleh para akademisi, oleh para peneliti, oleh para sejarawan yang menulis karya-karya tulisan lainnya pada saat itu. Melalui investigasi, interview saksi mata, Lukas mungkin juga menyelidiki tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya, tulisan-tulisan dari perjanjian lama, tulisan-tulisan para rasul, atau tulisan Injil yang sudah ada sebelum Injil Lukas ini saudara. Kelihatannya saudara, apa yang dikerjakan atau metode yang dipakai oleh Lukas ini adalah metode yang bukan metode yang kesannya spiritual, atau metode yang kesannya ada mujizat atau ajaib di sini. Dan kalau gitu pertanyaannya, kok bisa kitab Lukas itu dibilang sebagai firman Tuhan yang benar, tidak bersalah, dan tidak bercacat? Kenapa begitu saudara? Saudara, kita sudah baca bersama-sama tadi dari panggilan ibadah, pernyataan iman yang tadi kita baca bersama-sama, kita melihat. Dan kita percaya bahwa Alkitab memang diberikan oleh Tuhan sendiri bagi kita semuanya. Tuhan juga dikatakan sebagai penulis utama dari 66 kitab yang diberikan kepada kita. Dan saudara, memang betul kata-kata yang Tuhan berikan kepada Alkitab itu semuanya adalah kata-kata yang benar dan kata-kata yang berguna
bagi kehidupan kita. Tetapi saudara, cara Tuhan memberikan Alkitab itu kepada kita tidak semata-mata hanya dengan cara yang langsung dan spiritual seperti yang kita seringkali pikirkan. Memang betul saudara, dalam Alkitab kita menemukan ada perkataan-perkataan yang Tuhan berikan langsung kepada penulis-penulis Alkitab. Seperti misalnya kitab-kitab para nabi. Kita bisa melihat di kitab Yesaya, Yeremia misalkan. Di mana situ Tuhan berbicara langsung kepada Yesaya dan Yeremia dan mereka menuliskannya secara langsung. Atau misalkan Tuhan bisa juga memberikan penglihatan yang misalnya terjadi kepada Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel, dan yang kita terkenal di kitab Wahyu. Yang di situ adalah penglihatan dari Rasul Yohanes yang dituliskan olehnya. Tetapi saudara, kalau kita lihat sebagian besar isi Alkitab kita, itu adalah Alkitab yang sejatinya ditulis oleh penulis-penulis manusia dengan cara-cara dan metode-metode yang lazim ditulis atau dipakai oleh orang-orang pada umumnya. Alkitab kita ditulis oleh 30 orang yang berbeda, ditulis dalam rentang waktu ribuan tahun saudara, dan kalau kita perhatikan, kebanyakan dari apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, apapun itu jenis tulisannya, apakah itu tulisan cerita, apakah itu tulisan sajak puisi, apakah itu surat-surat, kalau kita perhatikan itu semuanya ditulis berdasarkan atau dengan cara yang kita lazimnya kenal dan ketahui. Lantas kalau begitu, kenapa Alkitab bisa menjadi firman Tuhan? Kalau Alkitab ini ternyata ditulis oleh cara-cara yang lazim, atau apalagi ditulis oleh penulis-penulis manusia yang bisa salah, bisa cenderung berdosa, apalagi penulis-penulis manusia ini memiliki satu kebebasan dalam mereka menulis firman Tuhan. Bukan seperti Tuhan menggerakkan tangannya atau Tuhan mendikte kata-katanya kepada para penulis ini. Saudara, kita mungkin merasa ada satu kontradiksi di sini. Merasa ada satu tensi. Bagaimana mungkin Tuhan yang katanya penulis Alkitab sesungguhnya itu memakai perantaraan manusia, tetapi manusia pun juga memiliki satu otoritas dan kelihatannya memiliki satu kebebasan dalam menulis Alkitab ini. Ada banyak hal yang kita bisa diskusikan di sini saudara, tapi saya ingin mengungkapkan satu hal kepada kita. Betul saudara, Tuhan adalah penulis yang memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab untuk menuliskan firman Tuhan itu kepada kita. Tetapi kita melihat di sini, kenapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan ingin supaya kita betul-betul mengerti firman Tuhan itu dengan bahasa, konteks budaya, dan juga dengan logika, perasaan, implikasi yang dapat kita lihat dan dapat kita mengerti saudara. Dan ini penting saudara untuk kita melihat bahwa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita. Itu bukan semata-mata untuk membuat kita bingung tentang siapa Tuhan. Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Bukan semata-mata supaya kita itu terbebani dengan perintah-perintah Tuhan saja. Tapi Tuhan memberikan Alkitab ini kepada kita. Supaya kita dapat melihat Tuhan. Yang meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan secara sepenuhnya, Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih ajaib dan mulia yang tidak mungkin dapat kita pahami dengan cara kita sendiri. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam inspirasinya yang ajaib dan yang kita tidak tahu dengan pasti bagaimana pastinya Tuhan menulis firman-Nya dengan memakai inspirasi manusia ini secara pasti, tetapi Ia menulis dengan bahasa yang kita mengerti supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan baik. Dan itu semua adalah inspirasi yang cukup untuk kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Dengan kata lain, Tuhan yang tidak dapat dimengerti, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang melampaui akal pikiran kita, memberikan firman yang dapat kita mengerti, yang dapat kita lihat, yang dapat kita alami saudara. Karena Tuhan ingin agar kita mengenal dirinya. Tuhan ingin agar kita berelasi dengan dirinya. Dan inilah saudara mengapa Alkitab kita diberikan dengan cara, dengan perantara penulis-penulis manusia di dalam kehidupan kita. Dan ini tidak terlepas adalah suatu anugerah saudara bagi kehidupan kita. Kita dapat mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan karena kita hebat,
bukan karena kepintaran manusia, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan semata. Firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah, adalah kemurahan bagi kita semuanya untuk mengenal dan berelasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Itulah kenapa saudara Tuhan memberikan Alkitab dan mengapa Ia memberikan Alkitab dengan cara seperti ini. Agar kita dapat mengerti segala firman Tuhan yang cukup, yang baik untuk kehidupan kita. Nah, tapi pertanyaannya saudara, kalau begitu, kenapa Alkitab itu penting bagi kehidupan kita? Kita mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oke, aku mengerti gimana Alkitab diberikan kepada kita. Aku ngerti sekarang, saya ngerti kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi seringkali kita berpikir saudara, apakah Alkitab masih relevan sama kehidupan kita sekarang? Kita masuk ke poin yang kedua untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa firman Tuhan penting bagi kehidupan kita? Saudara, kalau kita melihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang berharga, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kehidupan kita, pastinya kita saat ini secara otomatis memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk terus belajar Alkitab. Kita nggak usah disuruh-suruh saudara untuk menuruti perintah-perintah di dalam Alkitab. Kita pastinya akan dengan senang hati menjalankan seluruh perintah-perintah di Alkitab dengan baik. Kita pun juga pastinya akan melihat pengaruh yang besar dari Alkitab kita kepada kehidupan kita. Mungkin lebih besar daripada pengaruh teman-teman kita, lebih besar daripada pengaruh keluarga kita, lebih besar daripada pengaruh Google, Instagram, sosial media yang lain, saudara. Dan kita selalu ingin menyelaraskan hidup kita, perkataan kita, pikiran kita dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi pada kenyataannya, saudara, meskipun kita dapat mengakses Alkitab dengan mudahnya, meskipun kita tahu Alkitab itu adalah Alkitab yang berharga, tapi banyak orang Kristen termasuk saya sendiri, seringkali itu nggak memiliki keinginan yang begitu besar untuk merenungkan dan menghidupkan dan menghidupi firman Tuhan dengan baik. Apakah kita merasa Alkitab nggak relevan? Apakah kita merasa Alkitab nggak praktis? Apakah kita merasa Alkitab ini tidak menjawab pergumulan kehidupan saya? Nah saudara, kalau kita memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pergumulan-pergumulan seperti ini, saudara, ada satu hal yang sebenarnya kita perlu mundur sejenak. Waktu kita menggumuli akan hal-hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mari kita lihat sekali lagi kenapa Tuhan memberikan firman Tuhan ini kepada kita. Untuk apa firman Tuhan diberikan kepada kita, saudara? Kita lihat di ayat terakhir dari perikop ini, di ayat keempat. Di situ dikatakan, Lukas memberitahu kepada kita mengapa ia menuliskan kitab Lukas ini. Supaya, dikatakan di situ engkau, atau di situ engkau ini merujuk kepada Theophilus dan pembaca kitab Lukas, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Saudara, ada satu kata yang saya ingin highlight di dalam ayat ini, yaitu kata mengetahui. Kata mengetahui ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah kata katekethes. Yang sebenarnya berarti kata mengetahui ini bukan sekedar kita hanya tahu saja tentang Tuhan, tapi di sini Lukas mau memberitahukan melalui kata katekethes ini bahwa Alkitab, firman yang Lukas tuliskan itu diberikan kepada kita agar kita dapat melihat Tuhan dengan jelas, dengan pasti, dengan dekat. Kata ini sering dipakai, saudara, katekethes ini sering dipakai. Dianalogikan seperti seseorang yang membisikkan kata-kata ke dalam telinga kita. Artinya saudara, Lukas ingin menegaskan kepada Theophilus, kepada kita semuanya, tujuan ia menuliskan kitab ini, tujuan Alkitab diberikan kepada kita, dan mengapa ini penting saudara. Agar kita bukan hanya tahu informasi tentang Kristus semata, tetapi betul-betul supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan lebih jelas lagi. Karena saudara, esensi daripada iman kita, itu bukan hanya sekedar kita tahu akan Tuhan. Tetapi esensi dari iman kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Alkitab yang kita pegang saudara, itu bukan hanya satu buku
yang memberikan kita satu gambaran biografi tentang siapa itu Tuhan Yesus. Alkitab yang kita pegang saudara itu bukan hanya satu buku yang memberikan kepada kita panduan-panduan, guidebook untuk bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab kita saudara itu bukan hanya sekedar isinya adalah kumpulan aturan-aturan yang harus kita taati dan yang harus kita hindari. Alkitab lebih daripada itu saudara. Alkitab ini adalah sarana utama yang Tuhan pakai agar kita melihat pribadi Kristus dengan nyata, dengan jelas, dan dengan dekat kepada kita semuanya. Dan bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi saudara? Bagaimana mungkin Alkitab yang ditulis oleh penulis manusia ini itu betul-betul dapat menjadi firman Allah yang hidup? Karena saudara, firman yang hidup itu telah betul-betul dikatakan di kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, telah betul-betul mendekatkan dirinya secara pribadi kepada kita. Yohanes 1 berkata, firman itu adalah Allah dan firman itu telah datang ke dalam dunia dan berdiam di tengah-tengah manusia. Dan dari situlah saudara, Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas, dengan nyata, dan dengan dekat kepada kita semuanya. Karena ia adalah firman yang telah datang kepada kita. Ia tidak hanya datang kepada kita saja saudara, tetapi segala yang dituliskan di dalam Alkitab juga telah digenapi oleh sang firman ini sendiri. Kalau kita melihat Alkitab kita memiliki banyak aturan-aturan saudara, banyak hukum-hukum, banyak hal-hal yang tidak boleh dilanggar atau hal-hal yang harus kita patuhi. Dan terkadang kita melihat itu memberatkan kehidupan kita saudara. Tapi firman yang datang ke dalam dunia ini, dia telah datang dan dengan setia dia taat sepenuhnya dan dia tidak melakukan yang seharusnya dia tidak lakukan. Dan kalau firman ini saudara, kita lihat datang ke dalam dunia ini, ia menggenapi apa yang tidak bisa kita lakukan di dalam firman Tuhan saudara. Bahkan firman ini berkata, aku mau memperkenalkan diriku sebegitu dalamnya, sampai aku harus mati di atas kayu salib. Supaya dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk melihat Tuhan, dosa-dosa kita yang telah membuat kita jauh kepada Tuhan, itu semua dapat ditebus, dapat diangkat. Sehingga kita dapat melihat Tuhan secara dekat melalui firman Tuhan kita saat ini. Dan inilah saudara yang akan membuat firman Tuhan menjadi firman yang selalu relevan di dalam segenap kehidupan kita. Inilah saudara firman yang akan selalu berbicara kepada kita apapun situasi kehidupan kita. Dan inilah firman saudara yang akan terus membawa kita, memimpin kita untuk berjalan, mengenal Tuhan lebih dan lebih dekat lagi dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan memang tidak memberikan jawaban yang spesifik. Pekerjaan apa yang harus kita ambil? Firman Tuhan tidak memberikan kepada kita satu kata-kata yang spesifik saudara, tentang keputusan apa yang mungkin harus kita ambil dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan satu hal yang lebih penting untuk kita menentukan jawaban itu. Kalau kita lagi memilih pekerjaan, mungkin di situ firman Tuhan berbicara kepada kita, pekerjaan apa yang dapat membuat kita untuk bertambah dekat kepada Tuhan, untuk melayani Dia lebih lagi. Firman Tuhan memang tidak memberikan saudara satu penyelesaian yang spesifik terhadap masalah-masalah kehidupan kita. Firman Tuhan gak bisa memberikan kita satu kata-kata yang pasti kalau kita lagi bertengkar sama teman kita, sama pacar kita, sama istri atau suami kita. Tetapi firman Tuhan di situ memberikan saudara satu penyelesaian konflik yang utama, yaitu konflik yang telah terjadi antara kita dengan Bapa. Firman Tuhan telah menyatakan bagaimana di tengah-tengah konflik yang mungkin kita hadapi saudara, disitulah kita melihat Tuhan yang telah berkorban. Yang dari situ kita pun juga dapat belajar, dapat memiliki kekuatan untuk berkorban kepada pasangan kita. Untuk mengasihi
orang-orang yang mungkin telah jahat sama kita, yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Dan disitulah saudara kita dapat melihat firman Tuhan akan berbicara secara relevan dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi saudara, hal-hal yang dapat firman Tuhan nyatakan kepada kita. Dan tugas kita saudara saat ini, panggilan kita saat ini adalah, mari kita bersama-sama bersekutu terus di dalam firman Tuhan. Saya akan menutup firman ini dengan satu kutipan yang saya ambil dari buku Paul David Tripp. Dia berkata seperti ini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhan telah memakai firman-Nya untuk menyelamatkanmu. Dia telah menyelamatkan dari belenggu dosa, saudara. Dan sekarang ini Tuhan juga sedang memakai firman-Nya untuk terus menyelamatkanmu dan menumbuhkanmu. Dan ia akan terus menyelamatkanmu melalui firman-Nya sampai pekerjaannya selesai dalam hidup kita. Dan kita telah berada di sisi yang lain, yaitu di sisi bersama-sama dengan Bapa di surga. Betul saudara, dalam kehidupan ini kita masih akan bergumul dengan banyak dosa. Betul saudara, dalam kehidupan ini kita masih akan bergumul dengan banyak penderitaan, masalah-masalah hidup, konflik-konflik yang besar yang kita hadapi. Tapi ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, dan di dalam firman-Nya, Ia akan terus menyertai kita untuk melewati semua penderitaan itu, semua dosa-dosa kita, sampai nanti kita bertemu muka dengan Tuhan pada akhirnya kelak. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah firman yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Dan Tuhan, seringkali di dalam hati kami, di dalam hidup kami, kami tidak mau mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang begitu besar kepada kami. Seringkali Tuhan, kami lebih mau memakai hikmat kebijaksanaan kami. Kami lebih mau mendengar apa yang dunia ini katakan kepada kami, Tuhan. Kami merasa seringkali firman ini adalah firman yang tidak relevan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, jika ini adalah pergumulan-pergumulan kami, pertanyaan-pertanyaan kami, Bapa, kami berdoa agar Kau kembali mengarahkan mata kami kepada Injil-Mu. Mengarahkan setiap hati kami hanya kepada karya salib-Mu saja, Tuhan, yang telah membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Dan melihat bahwa firman-Mu bukanlah firman yang jauh, bukanlah firman yang memberatkan, tetapi firman yang dekat. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman yang telah berkorban bagi kami semuanya. Agar kami semua dapat mengenal-Mu, kami semua dapat mengerti semua kehendak-kehendak Tuhan di dalam firman ini. Dan kami dapat berelasi dengan Bapa di surga. Karena kami memiliki satu perantara, satu akses, firman yang dekat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk melihat pribadi Kristus ini lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan agar kami dapat merenungi firman Tuhan ini siang dan malam, dan menjadi sukacita kami Tuhan untuk menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.